Selamat pagi, kami dari semester 7 akan sedikit-sedikit berbincang pada pagi hari ini tentang implementasi inovasi layanan mobil keliling untuk pelayanan administrasi kependudukan di desa daerah Trenggalek. Di sini sebelum kita berbincang, alangkah baiknya kita berkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator yaitu Marcel Anggara Saputra dengan NIM 19215581. Dan masnya? Saya Bambang Brahmbodo dengan NIM 19215560. Saya Rahmat Fauzi dengan NIM 19215584. Itu tadi sedikit perkenalan dari kami. Saya akan bertanya kepada mas-mas dua ini tentang implementasi inovasi pelayanan mobil di daerah Trenggalek ini ya. Latar belakang dibuatnya inovasi pelayanan mobil keliling ini untuk apa ya, Mas? Ya, bisa dijelaskan? Yang utama itu dikarenakan banyak masyarakat yang tinggal di pelosok, sehingga pemerintah Kabupaten Trenggalek menciptakan inovasi pelayanan publik yang berbasis mobil keliling. Contohnya mobil keliling. Oh, mobil keliling tadi. Iya. Mas. Itu dampaknya sangat bagus ya, Mas, untuk warga Trenggalek. Iya, sehingga masyarakat yang berada di tempat tinggal yang jauh bisa mengurus surat menyurat yang baik. Dengan cepat, tanpa harus ke kotanya ya. Iya, tanpa harus ke kota. Terus tujuan dibuatnya mobil keliling ini apa, Mas? Untuk lebih tepatnya tujuannya? Karena inovasi ini diluncurkan sebagai pemerataan pencatatan di kota maupun yang di pelosok. Karena itu yang di desa itu susah karena Trenggalek itu berkontur pegunungan. Oh gitu. Makanya susah ke kota. Karena sulitnya jarak yang akses. ditempuh, jadi pemerintah Trenggalek membuat inovasi pelayanan ini tadi ya. Oke. Oh jadi begitu, Mas. Kalau boleh tahu dari penelitian dan inovasi pembuatan mobil layanan mobil keliling ini di Trenggalek, fokus penelitiannya ini menggunakan apa ya, Mas ya? Fokus penelitian ini menggunakan teori aduan. Oke. Yang pertama komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Oh mungkin bisa dijelaskan dari beberapa komponen tadi, Mas Bambang? Ya, tentang komunikasi. Komunikasi yaitu kemampuan dari pembuatan inovasi untuk menyampaikan program yang ke semua aparatur sampai ke tingkat bawah. Contohnya apa? Pemerintah ke masyarakat melalui poster atau pengumuman. Oh jadi dengan pembagian itu tadi masyarakat bisa tahu ya bahwa kalau di Trenggalek ini punya layanan mobil, jadi masyarakat tidak perlu ke jauh-jauh ke kota begitu ya, Mas? Iya. Terus ada lagi selanjutnya yaitu sumber daya. Kalau boleh tahu sumber daya itu bagaimana ya? Sumber daya yaitu salah satu variabel keberhasilan dari sebuah inovasi pelayanan publik. Kalau sumber daya sendiri memiliki beberapa komponen, itu apa aja ya? Ya, sumber daya itu seperti alat pendukung untuk mencapai suatu implementasi yang ditargetkan. Contohnya, Mas? Contohnya pelaksanaan mobil keliling ini. Itu kan biasanya tidak cuman pegawai saja. Ya. Sedangkan masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan tersebut mobil ini supaya lebih baik. Oh gitu, oke. Dan juga tadi ada yang namanya disposisi. Mungkin Mas Fauzi bisa jelaskan apa itu disposisi, Mas? Disposisi merupakan kecenderungan para perilaku untuk melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh. Jadi melakukannya tanpa beban gitu ya. Oke. Oh di disposisi sendiri ada beberapa faktor nggak, Mas? Ada 2 faktor, yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif. Mungkin bisa dijelaskan, Mas? Pengangkatan birokrasi contohnya merekrut orang-orang yang berkompeten supaya inovasi ini berjalan dengan lancar. Oh jadi nggak sembarang orang gitu ya, Mas ya? Jadi harus orang yang kalau bagian IT harus orang IT sendiri tanpa orang sembarangan gitu. Oh yang satunya tadi? Yang satunya insentif. Oh insentif apa, Mas? Contoh pemberian penghargaan kepada pegawai yang melaksanakan tugas secara baik.
Oh, jadi nggak cuma-cuma gitu ya Mas. Iya. Jadi mereka juga bekerja keras, juga diberikan reward lah ya Reward. gitu. Oh, selanjutnya struktur organisasinya Mas. Mencakup aspek seperti struktur birokrasi, Mm-mm. pembagian kewenangan. Mm-mm. Bisa dijelaskan Mas? Yang pertama ada mencakup SOP, Mm-mm. petugas melayani konsumen secara sungguh-sungguh, baik dan ramah Oh, jadi sesuai sesuai standar. struktur lah ya Mas ya. Dan selanjutnya fragmentasi sendiri itu bagaimana Mas? Salah satu petugas mempunyai tugas untuk mengawasi inovasi ini agar berjalan dengan baik dan lancar. Oh gitu. Menurut Mas Bambang dan Mas Fauzi sendiri, memungkinkan nggak kalau inovasi pelayanan mobil ini dilaksanakan di luar Trenggalek? Contohnya kalau di Kediri atau di beberapa tempat. Dari Mas Bambang sendiri. Ya kalau ini diterapkan di Kediri itu ya cukup baik untuk masyarakat yang berada di wilayah yang pelosok. Di Kediri juga punya wilayah yang Sulit ya, sulit untuk ke kota. untuk fasilitas jalan gitu. Kalau Mas Saya, Fauzi sendiri, ya cukup bisa lah, cukup baik karena di Kediri malah semakin mudah, nggak kayak di Trenggalek kan. jadi lebih Pegunungan. mempermudah lagi ya. Mudah, ya. Oke, mungkin segitu dari perbincangan kita pada siang hari ini. Jadi kesimpulannya pengimplementasian inovasi layanan mobil di Trenggalek ini mempunyai guna untuk menunjang masyarakat agar tidak perlu susah-susah ke kota, terutamanya masyarakat desa yang jauh dan perlu waktu yang sangat lama sekali untuk ke kota hanya karena ingin mengurus surat yang mungkin bisa diakses selama beberapa menit gitu. Terima kasih Mas Bambang dan Mas Fauzi atas perbincangannya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan ini adalah contoh dari inovasi mobil pelayanan itu tersebut. Terima kasih. See ya. Dadah. Yes.